بشرى لنا نلنا المنى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita seputar ayat-ayat Al-Quran. Dan insyaallah malam ini kita akan lanjutkan mulai dari ayat 21 sampai seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan terus sampai ayat ke-24. Jadi sebelumnya seperti biasa mari kita tahsin dulu, tahsin Al-Quran. Jadi cukup 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alhamdulillah. Ya, mari sebelum kita masuk ke tafsir atau kandungan maknanya, tiang ulang sedikit bacaan Peruino, dan mari kita perhatikan bersama-sama dan kira-kira perlu perbaiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan mat tabi'i tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Jadi mat tabi'i ini panjang fathah arah alif, kemudian ya mate sebelumnya baris bawah, barang wawu mate sebelumnya baris dapan. A'udzu billah nah ini dendek, berarti lebih lekan 2 harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dalam bahasa Arab fathah inoh baris atas nun darah a barang darah e. Ini perhatikan. Jadi bukan a'udzu dan a'udzu billahi min datangnya a'udzu darah a dalam bahasa Arab. Jadi makhraj itu ndak dan sampai a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu
rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, jadi nun mate bertemu bareng qaf, dua ini qaf bareng kaf jadi berubah menjadi ang. Min, karena ini ya min qablikum ya wa man kafara. Datangnya min, jadi min qablikum ndekna tipis, walaupun ini ikhfa khusus kaf bareng qaf. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intang lagu mana baris dapan ya gak monyong lah atau dokter. Dan ndak iap-iap. Ndak ngene tattaqun. Ya, tattaqun jadi bibirnya ke depan. Alladzi ja'ala lak ingat ndak nawus ndak ngene alladzi aj bukan aj ya qalqalah legu ndara nafas keluar ndara hewe aj beda barang aj. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Z ini ndekna mendesis, ndekna sugul nafas. Ya ini jahar, ndekna hamas. Ndak tengena za rizqan lakum, ndekna sugul nafas tengena riz. Ya. Hati-hati. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, nun mate bertemu dengan dal kan ikhfa, saran ikhfa ini samar. Ndek tengene andadan, mun tengene an berarti kan izhar, jadi ini jelas nun matene. Jadi antara nun mate bareng dal, jadi bergabung tengah-tengah al ngenteteme tiba makhraj dal. Anda datangnya anda ya. Jadi al ya. Nah, ain mate ta'lamun ndek tenaga tangannya ta'lamun. Nah, aran bacaannya ayan ini agak berdua elong sekejap, tapi tidak panjang. Dia tengah ta'lamun arak sekejap, elong tapi sekedar. Dendek tenaga tangan wa antum ta'lamun. Namun sini bacaannya syiddah haran ini, nagetian ini. Sementara ayan ini inaran bainiyah, jadi pertengahan antara marak bacaan ha mate barang alif, jadi arah elongnya sekejap sekejap arah dendek sangat. Wa in ingat tuan mate kaf. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Fa'tu fa'tu dendek iap mana fa'tu bi surah infitah, jadi terbuka mulutnya.
fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dek tengah sadiq jauh akan bedanya. Dek tengah sadiqin jadi agak melebar kalau dokter. Inaran sofir ini bacaannya marak suara pada angse Dek tengah sadiqin. Yeah. Perbedaan bacaan atau makhraj min barang ba, perhatikan lagi sekali lamun mim mino bibir bagian dalam lamun ba ini luar am ini kan dempet ya karena bibir bagian dalam inaran fam jadi tam jadi sentuhannya itu betul-betul sempurna lamun ba ndak kena walaupun narak memang berpendapat ini lagu lamun imam teh riwayat hafaz bibir luar dan bibir dalam mana ya ini bedanya barang ya terakhir فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Sadaqallah. Ya, mari kita lihat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada ayat ke-21 sampai 24 ini. Jadi terbit singkat-singkat sampai setengah puluh insyaallah. Yang penting besi bau petik. Soalnya lamun terlengkap tafsirnya ini sangat panjang, bahkan sekian ayat ini bisa berjam-jam. Nah itulah Al-Quran. Jadi begitu luas makna dan kandungannya. Ini bahkan si kadun tiang ini paling singkat ini tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain ini bahkan sebagian ulama ngaranin dene pantas jadi tafsir karena terlalu singkat. Jadi hanya terjemahan perkata doang. Jadi tidak ada kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi kata-kata ya ayyuhan nas Allah mengkhitab kata-kata manusia maksudnya penduduk Mekah. Ya kadune. Lamun ya ini kan itu manggil arane lamun bahasa Arab nida. Manggil ini berarti tenanggor dengan otomatis tempat orang itu jauh. Ngentem dan mungkin lagi ulun teh. Jadi lamun lagi ulun teh tidak perlu ngeliak ya. Jadi lamun teh berisyarat marah-marah kete. Nah berarti kan hijau toh. Nah ini arti ya. Nah cuma kalau diarahkan apalagi ini yang berfirman yang manggil itu Allah. Kan tidak mungkin Allah jauh dari manusia. Padahal Allah sendiri mengatakan wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Jadi saking dekatnya Allah atau pengawasan Allah kepada manusia sampai-sampai bahasa Allah nahnu aqrabu ilai, saya lebih dekat kepada mereka itu dibandingkan dengan urat lehernya. Itu paling rapat lah itu kan leher, urat leher teh. Dekatan Allah. Tapi kenapa Allah bahasanya ya ayyuhan nas? Satu di antara sekian maknanya menurut para ulama, karena seolah-olah antara manusia dengan Allah itu ada hijab pendinding walaupun dekat. Tapi ada pendinding, ada dinding jarak antara kita dengan Allah. Sehingga walaupun Allah dekat,
Jadi seolah-olah jauh. Atau manusia seringkali jauh dari apa yang diperintahkan Allah. Nih suruh nitik lain gawe itu kan itu sendiri membuat jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tabiat manusia. Tabiat dasar. Suruh nitik ini jelap-jelap sembahyang lambat. Seni tenggawe ini lain gawe itu. Berarti kan seolah-olah kita jauh dari Allah. Sehingga itu sendiri sikap tuh. Nah, ini makna kan ini huruf ya ini doang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya penduduk Makkah letena. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Sembah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Ia sendiri nerangan Allah. Alladzi khalaqakum. Dialah zat yang menciptakan kalian. Nah, jadi siaran Tuhan ini mengenai Allah sendiri. Alladzi khalaqakum. Dialah zat yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan zat yang menciptakan orang-orang sebelum kamu dengan tua teh, pebuk teh, padaran balok teh, terus sampai kepada Nabi Adam. Allah yang menciptakan. Apa maksudnya ini? Allah mengingatkan kepada kita bahwa yang pantas untuk disembah dan dijadikan Tuhan itu syaratnya dia adalah pencipta. Nah, hina penetekanan alladzi khalaqakum. Lamun dia bau menciptakan, kenapa kita jadikan dia jadi Tuhan? Nah, ini ampun layak le zaman Nabi Ibrahim, patung sembahnya si masyarakat waktu itu ancuran nih kan, ini sejarah wa masyhur dalam Al-Qur'an. Ancurannya si Nabi Ibrahim. Nah, si sayanya patung si paling belek. Tolong nih kandik le iman itu. Nah, ketika aku kaget masyarakat waktu itu, Tuhan nih coba ancuran saya pen pegawaian. Nah, jadi kumpulannya arak dan ngelapor. Nih pone. Lo Ibrahim marah sebaja waktu itu. Ibrahim ini gite putemel dalam ini atau Ka'bah ini. Pernah lihat patung kumpulan patung badai kuye wah ngancurang. Nah, yang pada kumpulan apa kelihatan Nabi Ibrahim dikumpulkan di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah masyarakat waktu itu, dan mereka bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamukah yang punya kelakuan ini? Apa kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kita? Jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabir. Nah, tabe-tabe lamun tiang gambarang. Jadi ngene kunen, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini kan kalimatnya marah-marah. Berbohong Nabi Ibrahim, padahal dia pen pegawaian, cuma tunjuknya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ini aran tauriyah ini dalam istilah balaghah. Tauriyah ini sebenarnya kan yang nunjuk diri nih, nah ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Hadza ini hadza maksud ini. Cuma kan dia ngerti masyarakat waktu itu. Yang diinginkan Nabi Ibrahim sebenarnya ada banyak pelajaran. Pertama, supaya mereka memang jelas salah paham. Itu yang menghancurkan itu adalah yang paling besar. Apa yang selain dia mungkin dia kan benda mati. Jadi dia tahu berbuat tapi lagi kena hancuran. Nah, ini maksudnya Nabi Ibrahim itu mengajarkan dia. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia dibahayakan, kena bahaya oleh manusia sendiri, ngapain disembah? Nah, jadi inilah maksud ayat ini. Yang pantas disembah, yang pantas menjadi Tuhan itu adalah yang menciptakan, yang maha menciptakan, bukan diciptakan. Nah, jadi ini adalah pelajaran lah kita. Mungkin hari ini umat Islam tidak ada yang namanya umat Islam, tidak ada yang menyembah berhala. Tetapi secara maknawi luwe itu pegawaian teh sikap tersendiri seolah-olah mempertuhankan sesuatu di luar Allah. Arak dengan mempertuhankan hawa nafsunya. Ada orang mempertuhankan harta bendanya, pokoknya demi harta apapun dilakukan. Kan anggap nih Tuhan. Ini kenanya dengan si nyembah harta. Berarti dia diperbudak oleh harta bendanya. Luwe
atau dengan menyembah orang lain karena jasanya. Pokoknya EPP biang nih doang nih. Sehingga apa yang terjadi? Pokoknya lamun dia muni EPP ngene. Ndek nemuni 2 kali, sekali doang tetap kupeti. Nah ini kan termasuk kita mempertuhankan selain Allah. Nah ini harus hati-hati. Jadi yang berhak satu-satunya disembah dan dipertuhankan itu adalah yang mampu menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah ini ayat 21 dan 22 ini menjelaskan tentang makna tauhid uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sejelasannya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan. Yang lain tidak bisa menciptakan, dia berhak menjadi Tuhan dan tidak boleh disembah. Kemudian la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini terjemahannya. Quran terjemahan mudah-mudahan. Terjemahan sebenarnya bukan mudah-mudahan. Karena la'alla ini dalam bahasa Arab memang arti sebenarnya la'alla ini mudah-mudahan. Tapi kalau diarahkan kepada Allah itu akan salah. Karena mudah-mudahan ini adalah harapan. Harapan itu namanya harapan. Kadang iya bisa berhasil, kadang gagal. Saya berharap saya bisa jadi kaya tahun depan, udah kayak yang semiliar. Kan ini harapan. Harapan itu bisa iya, terbukti bisa juga gagal. Nah kalau la'alla ini dikaitkan dengan Allah terus ada arti yang mudah-mudahan harapan, berarti Allah punya harapan. Harapan itu bisa gagal, bisa berhasil. Kan mustahil ini. Maka ketika la'alla ini disandarkan kepada Allah, artinya itu bukan mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini dalam terjemah tiang, dalam terjemahan Al-Quran dan perintah agama, mudah-mudahan kalian bertakwa. Arti sebenarnya adalah pasti kalian bertakwa. Jadi dalam menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, dilanjutkan oleh Allah. Lanjutan pertama, siapa Tuhan itu? Jadi yang menciptakan kalian, yang menciptakan manusia sebelum kalian. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah juga zat yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan buat kalian. Firasyan, ini orang firas ini, Marak Permadani ini. Ya, telu. Was-samaa binaan, dan yang menjadikan langit itu sebagai binaan, saqfan, sebagai atap. Jadi marak baleno jadi arak lantainya, lantai dasar, kemudian ada atapnya. Mari kita perhatikan. Jadi otak bawah sadar teh itu digugah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah menyebutkan maaf basanti itu jasa-jasanya lah mentebayang dengan monite kan mentembayang dengan bala nih dia nyebut jasa-jasa. Ya kan wah beang benterubian. Saya simba jarangan terbulanan, saya biaya hidupnya bilang jelo kan neko, kan dia kanggo itu. Mungkin. Allah kanggo doang. Dan maksud Allah di sini adalah ingin menggugah kesadaran teh. Sebab Allah tidak ingin kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Coba perhatian fitrah manusia. Fitrah manusia ini lamun beang isi dengan atau lamun nara dengan lain beang itu jasa, impan itu bilang jelo bayaran sekolah anak jarian teh. Pokoknya kebutuhan teh penuhin. Secara fitrah pasti siapapun itu akan merasa berhutang budi. Bahkan sampai hidup keturunan cerita yang teh anak jarian teh. Ya lain. Bapak atau amak nih doang biang sampai bau sekolah, sampai bau pegawaian dan lain sebagainya. Anaknya cuma bercerita tiba anaknya begitu seterusnya. Saking merasa dia berhutang budi. Pokoknya ente mengingat doang keluarganya tahu lalu iya lah itu lain. Nah, jadi sampai sedemikian. Inilah fitrah manusia. Tapi anehnya, padahal biang itu hanya sehari mungkinlah selai 1000 atau katakanlah 100.000 sejelok. Kalau Allah berapa kita diberikan? Bukan saja per hari, per helaan napas kita berikan.
Coba bayangkan pira izin oksigen. Jadi siwah kebetulan sering ke rumah sakit, harga oksigen itu luar biasa, demikian dahsyat harganya. Itu per jam, per 2 jam, apalagi per hari. Allah memberikan kita oksigen ini gratis seumur-umur. Pernah enggak Allah minta bayaran? Enggak ada sama sekali. Ini sekek ini bicara nikmat Allah, oksigen sidang itu dong. Bisa kita bernapas dengan enak. Coba anda nih cabut oksigen si Tuhan, enggak semenit doang, mati itu. Siapa yang bisa bertahan? Muammar bawi semenit dan bernapas. Ya 2 menit lah. Jadi mati itu. Hanya dari segi oksigen doang dekman selainan. Tapi anehnya kalau manusia yang memberikan dengan pemberian yang sangat kecil dan sederhana, tidak terlupa-lupa ya. Tapi Allah memberikan kita tanpa ada batas, seringkali kita lupa kepada Allah. Makanya Allah mengetuk kesadaran kita. Nih, ekum ye ente. Saya menciptakan bapakmu, kakekmu, sampai kepada Nabi Adam. Terus ketelu, saya menjadikan bumi ini sebagai firasan, hamparan, arak atau membutang. Coba kita bayangkan bumi ini darah beta teh bergelantungan. Dendek nih darah bumi, entah sekejip bekaruk bergerik sekejip doang itu kaget, sengsaranya luar biasa. Ingat kita sampai sekarang tiang-tiang mantau ini lek Sulawesi Bepen ingat doang teh kasus beberapa tahun yang sekejip ini bergerik padahal kan sebenarnya mei rese ini sebenarnya. Lama terbicara rese, cuma kan kita kaget karena membayangkan akan terjadi kerusakan yang besar balen deteri. Lama terbicara rese sih enak, kan dia sedasar mobil kan, jadi mobil kan lebih besar goncangan. Entah hino doang heboh, padahal kan dia ketok-ketok bergerik bumi ini sekejip doang goyangan itu sekejip. Itu aja udah heboh, se-NTB ini heboh, bahkan berbulan-bulan itu berbalik di kubur. Sanggup tidak? Bagaimana dengan kalau bumi ini tidak ada sama sekali? Ngumbe nasib. Kita diingatkan oleh Allah. Langit terjadikan sebagai atap. Dalam ayat lain, jadi saqfan mahfudha. Jadi langit itu adalah atap yang terpelihara, dijaga oleh Allah. Bayangkanlah mendarat jaga langit ini. Maka meteor-meteor menurut mungkin itu akan berjatuhan bintang-bintang mungkin nasib kalau dia meledak. Ini bahkan para ahli memperkirakan, lamun ini kan meteor-meteor seperti ini darat sampai bumi. Andai itu terjadi terik sampai dia itu kiamatnya. Ini atap ini, langit ini apa namanya saqfan mahfudhat, dia yang menjaga. Jadi kalaupun arah meteor benda-benda langit terik lihat tengah angkasa, wah hancur, ngempok, ndeknya sampai bumi. Lamun ini tahu nih, masya Allah, hancurlah ini bumi ini. Nah jadi begitu luar biasanya jasa, lamun bicara jasa kan Allah kepada kita tidak bisa dihitung. Ingatan itu Allah. Coba bayangkan. Nah terus berikutnya, wa anzala minas sama ma'an. Allah juga dialah Allah yang menurunkan air. Minas sama, minas sama maksudnya bukan langit, tetapi sahab, dari awan. Nah dengan air itu, fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Jadi dengan perantara air itu, jadi apa yang di bumi, tanaman-tanaman itu bisa tumbuh, dan dari sanalah kita bisa makan. Binatang-binatang peliharaan itu bisa makan dan sebagainya. Arab padi, bayangkanlah mendarat hujan, kering kerontang, tidak akan pernah bisa kita makan apel, makan mangga. Wah sengsara banget. Allah turunkan air dari atas, dan luar biasa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan hujan ini. Coba bayangkan, ini turun marah air terjun sendang gila ini, coba ngombe nasib seperti itu dia jatuh. Tapi kenapa bisa dalam bentuk bintik-bintik? Nah itu menurut penelitian sangat luar biasa. Jadi asalnya air hujan ini kan, dan Muntiang sangat yakin. Jadi benar apa pendapat ulama kontemporer, maksud yang zaman yang kayak ini, bahwa air hujan ini berangkat dari air laut.
Nah, karena panas matahari di Bairul Awat ini, jadi dalam suhu tertentu tayak nguap. Mara ite nyedoh ai anget. Kan mau dibangkal tayak uap nele kudong karena ceretan ini. Coba angkat kudongnya pasti ada titik-titik teri. Nah, seperti itulah jadi air laut ini tayak dalam ketinggian. Nah, menurut penelitian ahli, lamun mencapai 1,600 mil lekale permukaan gunung. Nah, jadi dia akan jatuh titik-titik marak ini, bintik-bintik ini. Lego lamun kurang lekan 1000 sekitar 2.500 kilo lah. Kurang sekeji doang, sejengkal doang. Ndek mah datang sana peneteri, maka air ini akan jatuh persis merangkul terjun ini. Dan langsung itu hancur. Ini parana becor-cor le misalnya ada air terjun le ukuran lebar ini dong mah tidak tahan, apalagi tarik le ke atas langit. Nah, yang luar biasanya mende tampilnya waqiah ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Apa kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum mengenai Allah mengenai itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Coba, kamu enggak yang menurunkannya dari awan atau kami mengenai Allah? Lau nasya'u, kalau kami ingin, kalau kami mau mengenai Allah, ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Maka kami akan turunkan air itu ujajan dalam keadaan asin, mara aslinya. Kan ya air laut. Coba lah mana turun dalam keadaan asin, ngumbeber warasan teh coba jadi baju itu. Asin. Kita mandi di air garam. Nah, cuma mara seberu ino kuasa Allah, dan begitu sayangnya Allah kepada kita. Nah, ini ingatan itu. Falau la tashkurun. Apakah kamu tidak bersyukur? Ndek kami berterima kasih. Rizqan lakum, itu semua menjadi rizki kalian. Nah, karena itu setelah disebutkan atas Allah membuka kesadaran kita, fala taj'alu lillahi andadan, fala taj'alu andadan lillahi. Maka jangan pernah sekali-kali kalian membuat Tuhan-Tuhan sebagai tandingan Allah. Iya, Tuhan marah seperti itu, entah itu dengan mempertuhankan berhala dan lain sebagainya. Jadi begitulah teknik Allah, cara Allah menjelaskan kepada kita umat manusia, karena kita punya akal. Jadi ketoknya akal teh dulu. Pikiran ino, ekumia ente, ekumia, pokoknya macam-macam. Saya jadikan langit itu seperti ini, saya jadikan bumi untuk kalian enak. Terberdiri ketok kete. Nah, ini bahkan lebih ada tafsir Jalalain ini. Kata-kata firasan, jadi hamparan tanah. Maksudnya firasan ini ndek ne keras lalu, barang ndek nembok lalu. Lamun ne keras lalu, maka akan seperti gunung le Makkah ini, lebih keras dari besi muda betul-betalatan coba. Nah, jadi ndek ne piye ngeno si Tuhan, atau ndek ne gembur lalu. Mun gembur lalu iya asal banjiran sekejip kelegong itu teme oh itu. Nah, jadi tetap dia keras tapi sekedarnya. Messi baru udah tambah betalatan. Nah, seperti itu sampai sedemikian detail Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Atete mau dong nikmatinnya. Nah, maka pertanyaannya marah sebelum ini, falau la tashkurun. Mbelekan dek bersyukur kepada Allah coba. Nah, cara kita bersyukur dengan taat kepada Allah. Ini kenanya ya ayuhan nas wa'budu. Seulang pertanyaan baru ini. Jadi Allah menggunakan panggilan kata-kata ya seolah itu jauh. Ya karena memang manusia ini seringkali menjauhkan diri dari Allah. Nah, kalau mau dekat dengan Allah, ini kata kuncinya, wa'budu, sembah Allah. Semakin kita rajin beribadah kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Tapi semakin jarang kita beribadah, berarti semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang 5 menit. Wa in kuntum fi raibin, andaikan kalian itu masih dalam keraguan-raguan, lamun masih ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad hamba kami. Nah,
Jadi Al-Quran maksudnya. Lamu masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran, fa'tu bi suratin. Ayo, buat tandingan, buat seperti Al-Quran ini, nenek Tuhan. Dengan lain, termasuklah sekarang kita. Nah ini tanda kebenaran Al-Quran. Allah sendiri yang menantang. Lamu meragu Al-Quran, coba amie si pede marah ini. Ternyata tidak ada yang bisa. Wada'u syuhada'akum, panggil syuhada, syahid, saksi-saksi kalian. Jadi maksudnya syahid ini termasuk adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi yang menarik Dennis, coba para ulama mengamati. Jadi Allah lamun menyebut ada nabi enteno denawah langsung. Denawah nyebut dengan kata-kata Muhammad. Lamun nabi lain ya Syuaib, ya Adam uskun, sebutnya arana. Tapi ketika nabi ente ya ayyuhan nabi, gelarnya sebutnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabi harridil. Jadi darat dalam Al-Quran Allah langsung menyebut para nabi ente. Kenapa? Lamun sila yang lain ini ya Syuaibu, saya boleh sebutnya doang aran. Wa atayna Dawud zabura, sebutnya aran. Nah, tapi ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, gelarnya sebutnya Nabi Ar-Rasul. Tapi gelar yang tertinggi itu tidak lain adalah abdun, hamba. Mimma nazzalna ala abdina, Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Tidak dengan mimma nazzalna ala Muhammadin. Jadi dalam kata-kata Muhammad dalam Al-Quran itu orang lain yang nyebut, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kumbene itulah spesial Nabi ente di mata atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Nah karena itu sangat tidak beretika, ndek te bodoh sopan santun lamun ite nyebut nabi ente tanpa gelarnya. Nah soalnya sih lihat luar kita tiang buku-buku misalnya, mungkin ya mudah-mudahan bukan dengan kesadaran Muhammad sang revolusioner. Jadi ndek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sang pembaharu, misal buku-buku. Nah ini kurang beradab ini. Allah sendiri ndek mah langsung nyebut para nabi tetapi gelarnya. Terus ite ini saya. Nah jadi ite sebagai orang yang beriman, jadi dalam menyebut nabi ente jangan pernah tidak menyebut gelar beliau. Jadi Nabi Muhammad terus akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri, bukan karena Nabi berbangga-bangga, tapi itulah perintah Allah. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Jadi termasuk orang yang paling pelit. Siapa dia? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut di depannya, dengar dengan nyebut Nabi Muhammad, wa lam yusalli alayya. Ndek iringin si bacaan selawat tiba ego. Bukan Nabi yang minta. Itu perintah Allah. Jadi bahkan Arab mengatakan ulama wajib hukumnya ketika Nabi Muhammad dengar sebut arahnya kita mengucapkan selawat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak mampu membuat tandingan Al-Quran wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Maksudnya beriman wahangkun. Ini orang-orang penduduk Mekah, kafir Quraisy Mekah. Allati waquduhan nas. Takutlah kepada neraka di mana bahan bakarnya besok itu adalah manusia. Itu orang-orang yang ingkar dan tidak beriman. Wal hijarah, dan batu. Batu ini adalah patung kenene. Jadi patung-patung si sembah nilai itu yang menjadi bahan bakar. Ada sebagian ulama betul-betul batu si sangat keras, yang tidak bisa nyala kalau dinyalakan di dunia. Tekumbe-kumbe saking keras marah batu le Mekah, coba Gunung Mekah tekumbe-kumbe ini jauh lebih keras dibandingkan besi. Tapi besok di akhirat dia akan menyala berkobar sangat luar biasa.
ini menandakan dahsyat dan panasnya api neraka yang tidak bisa dibayangkan. Itu yang menjadi bahan bakar sehingga manusia merasakan panasnya, wah dia tahu, wah dia bayangannya. Wa'iddat lil kafirin. Neraka yang bernyala-nyala itu disiapkan untuk siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar. Ingkar dalam artian letene kafir beneran, atau kita mukmin tapi ingkar, jarang beribadah, jarang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ini, jadi ayat 23 dan 24, lamun 22 itu syahadat tauhid, sementara 23 24 ini syahadat rasul. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memang benar utusan Allah. Nah, ini yang disebut dengan syahadat rasul. Dan yang kedua, nah ini mukjizat atau bukti kebenaran Al-Quran itu dari Allah. Pertama, redaksi tulisan ini tidak ada baunya ini. Bahkan Allah sendiri nantang faktu bisuratin min mithli. Coba buat tandingan satu surat saja seperti ini, tidak ada yang mampu. Tapi di luar ini, bahkan bukan ini dong mukjizatnya. Arak ulama ngumpulan mukjizat Nabi itu bahkan hampir mencapai ribuan. Nah, cuma tempatnya berserakan. Sempat mungkin lihat Sigit Rubin sebut yang bagaimana kerikil sejauhnya Rasulullah bisa ngomong. Kemudian kayu korme pohon korma itu bisa nangis karena rindu kepada Rasulullah. Terus dari jari-jarinya keluar air zam-zam, dan banyak sekali. Atau dalam Al-Quran misalnya arak sebutnya fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini Fir'aun, jasad Fir'aun, kurang lebih lah sekitar 20.000 tahunan lah, masih sampai hari ini. Itu karena firman Allah. Begitu Fir'aun ini ditenggelamkan di Laut Merah ketika ngejar Nabi Musa lolos dengan umatnya. Kemudian begitu Fir'aun masuk dengan pasukannya, langsung menyatu Laut Merah si belak baru itu. Tapi Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika. Mulai dari hari ini saya selamatkan badanmu, badan Fir'aun yang dia hancur. Litakuna liman khalfaka ayat, litakuna ayatan liman khalfak. Ini supaya menjadi bukti, menjadi pelajaran kita ini. Jadi orang-orang yang akan lahir di belakang nanti. Sampai hari ini kan tetap lihat Mesir. Jadi jasad Fir'aun itu utuh. Nah, ini kan salah satu bukti benarnya Al-Quran. Atau ayat Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, belak bulan ini. Layak kafir Quraisy ngejek Nabi ente. Lah momen tentu Muhammad ente ini seorang nabi, coba tunjukkan sesuatu yang sangat aneh dan luar biasa dari kita ini. Baru aku percaya. Jadi apa yang Nabi ente? Mau nengano ke meleme, coba tunjukkan. Epe meleme ku gawe sebagai bukti bahwa saya ini benar adalah utusan Allah. Mikir-mikir ya, saling godet dan god. Nah, coba dia ulan ini jadi dua. Belak coba, baru ndak ente mendengar Nabi ente. Jadi begitu mendengar, langsung Nabi ente menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Jadi datanglah sore-sore doang. Bisikan tiba Nabi ente, layangkan, arahkan telunjukmu ke bulan itu. Nah, yang penunjuk bulan ini Nabi ente, seketika itu pecah dia menjadi dua. Jadi ada yang di barat, ada yang di timur. Nah, ya entak nih mana Nabi ente besokok ya ampun. Nah, ini yang disebut dalam surah dalam Al-Quran surat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Jadi hari kiamat itu sebentar lagi akan muncul, wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Nah, ini ternyata Ruben ini sekitar puluhan tahun lah. Jadi Arab astronot lekan le Amerika, dia si bengak lalu dupet yang aran profesor paranan. Cuma turun le ke langit itu langsung mengucapkan syahadat gara-gara melihat bulan terbelah ini, bukti bahwa bulan terbelah. Awalnya sebelum berangkat terbang ke angkasa, ejeknya ini ayat menyebut wan syaqqatil qamar.
Jadi nona baca karena Arab teman-temannya si tayak aning angkasanya luwe profesor kan Timur Tengah Muslim. Biangnya terjemahan Al-Quran pasti no bacanya. Begitulah rencana Allah. Jadi marak-marak kesetting, marak drama. Pasti no bacanya. Wansaqatul ini bulan terbawah ini, wah ini tidak masuk akal nggak sampai kan ini Quran terjemahin arah-arah doang. Jadi wah tutup sini aja, wah cuma kan karena batur dan biang dan semal. Nah begitu dia naik le angkasa, ternyata kebetulan si Barong nih ahli geologi arahnya, jadi ahli le dalam pertanahan, jadi bahkan dia bisa mengetahui perut bumi dan lain sebagainya. Nah iya dah barangnya tayak. Nah begitu melihat bulan, Arab tiba-tiba Arab keanehan gitu. Kok tiba-tiba bulan ini marah-marah berdua perannya urat, marah iman-iman itu kan tapi arah uratnya. Nah no selidikin nih si ahli bumi ini gitu nih. Ini tidak mungkin terjadi kayak begini kecuali karena satu. Karena bulan ini sempat terbelah. Nah jadi nulis buat si baturnya ingat nih, ayat si bacang ku lain sindeman ku tayak ini. Nah hino nyuruhin jering belum awaknya. Ternyata benar informasi dari Nabi Muhammad SAW lebih lekan 1400 tahun yang lalu. Nanti ku tahu kenyataannya. Tidak mungkin ini bulan ini berdua urat-urat marangannya kecuali satu alasannya, dia pernah terbelah menjadi dua. Jadi selidiknya arah urat-urat bekas pecahan ini. Angka itu turun langsung mengucapkan syahadat, dan banyak sekali batur-batur ini berucap syahadat gara-gara ini. Nah ini salah satu bukti tentang kebenaran dan mukjizat dari Al-Quran, bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mudah-mudahan semakin menambah keyakinan tenda dengan kebenaran Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sekali kalimat atau kata wa in kuntum fi raib, kalau kalian masih dalam keadaan ragu. Jadi ada sebuah kata-kata ragu, lamun temele mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah ada pesan jangan pernah muncul keraguan-raguan. Jadi lamun muncul keraguan-raguan ini sulit. Nah sekarang ini saya ingatkan para mahasiswa terutama si kuliah UIN sekarang ini sedang getol-getolnya, sedang marak-maraknya penafsiran Al-Quran dengan menggunakan tafsir hermeneutik. Karena hermeneutik itu penafsiran Bible, jadi Injil si model yang kayak ini. Nah hermeneutik ini adalah menafsirkan sesuatu berangkat dari keraguan-raguan. Pokoknya tadi keraguan dulu. Nah ini hermeneutik ini. Nah Al-Quran jelas. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Al-Quran itu tidak boleh ada raib, keraguan-raguan. Jadi lamun teragu sama artinya dengan Al-Quran itu kita taruh di belakang karena teragu. Tapi kalau kita yakin maka Al-Quran ini pasti di depan. Lamun aja depan berarti dia jadi imam. Apapun yang dilakukan imam itu jadi makmum pasti ngikut. Tapi kalau ada keraguan berarti Al-Quran di belakang, itu jadi imam. Al-Quran harus nurut. Itulah hermeneutik, sangat berbahaya. Boleh dipelajari teknik itu tapi tanyakan. Nah ini sekedar jadi catatan, hati-hati. Karena sekarang ini dengan alasan ilmiah hermeneutik ini Universitas Islam itu sekarang sedang digalakkan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini dengan penafsiran para ulama kita semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi beberapa catatan tafsir Al-Quran ini jemaah sebaca Quran sekali, insya Allah mudah-mudahan diingat ini, jadi tidak boleh terulang lagi. Jadi kekurangan-kekurangan baru ini supaya ada peningkatan. Nah jemaah tiang yang izin, jadi kalau salah langsung wah seketika tiang tegur rendah tiang yang izin dulu. Jadi ndeknya terakhir marah sebelum atit tahu lah sampai tahunnya. Jadi lagu tiang yang maaf marah sebelum tiang yang izin untuk ya teteh pede-pede lah, pede saling ingat bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla waj'alna mimman yaqra'uhu fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم صل